Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rian. Di konten saya yang kedua ini kita akan membahas mengenai evaluasi tentang penyebaran virus corona, khususnya yang ada di Indonesia. Jadi saya di sini memiliki data update terbaru kasus corona secara global, di mana di sini dikonfirmasi 198 negara dengan 467.520 orang yang terinfeksi dan 113.800 orang yang sembuh. Sementara di Indonesia sendiri itu terakhir per 25 Maret 2020 terdapat 790 kasus dengan perbandingan 58 orang meninggal dan 31 orang yang sembuh. Dan di antara 34 provinsi di Indonesia ada 24 provinsi kasus corona yang terkonfirmasi. Yang teratas Provinsi DKI menjadi yang terbanyak dengan 463 kasus, disusul oleh Jawa Barat 73 kasus dan Provinsi Banten 67 kasus. Sementara untuk wilayah Kepri sendiri terdapat 5 kasus. Dan dari 58 pasien corona yang meninggal ada di 11 provinsi. Di antaranya DKI masih menjadi yang terbanyak, terdapat 31 orang yang meninggal, disusul oleh Jabar 10 orang, dan di bawahnya Banten dan Jateng 4 orang. Setelah itu ada Provinsi DIY dan juga Bali masing-masing 2 orang, dan Provinsi Jatim, Sumsel, Sumut, Sulsel, dan Kepri masing-masing 1 orang. Nah, kalau dari analisis saya sendiri, saya mengadopsi konsep dalam dunia medis, bagaimana mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Di sini saya anggap hal yang perlu dievaluasi oleh pemerintah terkait dengan kebijakannya adalah bagaimana kesalahan terhadap sebuah kebijakan penutupan rute penerbangan dari China dan ke China, di mana rute penerbangan dari China dan ke China itu ditutup secara resmi pada tanggal 5 Februari 2020. Sedangkan kebijakan tersebut tidak serta-merta disusul dengan penutupan jalur atau rute penerbangan menuju ke Singapura dan Malaysia. Yang mana kita ketahui bahwa negara ASEAN yang pertama kali melaporkan kasus positif corona adalah Singapura. Dan barulah pada tanggal 18 Maret 2020 itu pemerintah menutup rute pelayaran sementara, rute pelayaran internasional, dan khususnya pelabuhan internasional yang ada di Kepri. Nah, terkait dengan hal ini sendiri, seperti yang diketahui, kultur dari masyarakat kita di Indonesia yang memiliki interaksi sosial yang aktif dan mobile, ditambah lagi dengan kondisi geografis negara kita yang luas, sehingga menjadikan penyebaran virus corona itu akan lebih secara masif, seperti itu, akan lebih luas lagi. Nah, terkait dengan bagaimana solusinya, memang ada konsekuensi di balik kebijakan itu. Kebijakan menutup jalur atau rute penerbangan dan pelayaran itu, dan dampaknya itu sangat terasa jelas di bidang ekonomi. Namun saya lebih berpikir seperti ini, lebih pilih mana? Pilih sehat atau ekonomi? Di saat negara kita sudah diguncang oleh wabah
corona tersebut, tidak ada lagi yang memikirkan mengenai ekonomi. Pasti yang diutamakan adalah kesehatan. Jadi di sini bagaimana kita lebih harus bijak lagi dalam menanggapi terkait dengan pencegahan corona ini. Sebelumnya itu yang harus diutamakan. Ya, kalau sudah seperti ini, maka hal yang kita bisa lakukan adalah dengan sebaik-baiknya untuk menjauhi sementara dan melakukan social distance. Jadi dengan adanya konten ini, saya harapkan akan menambah informasi dan juga bagi para pendengar sekalian, silahkan kalian dengan pendapatnya masing-masing, karena kita punya hak untuk berspekulasi. Yang terpenting adalah tetap aman, tetap di rumah, dan jaga kesehatannya. Wassalam.